like a family tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himakes, kembali lagi pada podcast Himakes Vault 4. Dengan episode ini, kita membawa materi tentang ISPA, Inspeksi Saluran Pernapasan Akut. Pada episode ini, kita menghadirkan pemateri dari dosen keperawatan Politeknik Negeri Indramayu bersama Ibu Berlian Kusuma Dewi, Eskep NSMS. Oke, kita langsung saja menanya-nanya apa sih itu ISPA. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, Ibu, ini kan ISPA banyak terjadi di masyarakat ya, Bu. Betul. Seperti apa sih yang dinamakan penyakit ISPA tersebut dan seberapa penting sih untuk kita memahami ISPA tersebut, Ibu? Oke, ISPA ini kepanjangannya dari infeksi saluran pernapasan akut. Nah, kalau dari infeksi saluran pernapasan akut tuh berarti dia terjadinya di saluran pernapasan atas dan juga di saluran pernapasan bawah seperti itu. Seberapa penting sih Bu untuk kita memahami ISPA tersebut? Kita sebagai masyarakat, kita kan sebagai orang kesehatan ya, kita harus pasti tahu seperti itu. Tapi kita juga punya tugas nih untuk mengedukasi atau memberikan informasi mengenai ISPA ini di masyarakat umum seperti itu. Karena kenapa sih kok penting? Karena kita biar tahu apa sih itu penyakit ISPA, terus bagaimana sih cara kita mengetahui tanda dan gejalanya, faktor resikonya seperti apa, terus cara pengobatannya. Kan yang paling dicari masyarakat pasti gimana sih ini cara obatinya. Pasti kan kalau sakit yang dicari awal tuh pasti obatnya ya, seperti itu. Nah, ada nggak selain itu pencegahannya seperti apa gitu. Jadi makanya kita penting banget buat tahu apa sih itu ISPA gitu. Oke, sangat penting ya Bu. Ngomong tentang penting, apa sih Bu penyebab dari ISPA tersebut? Kalau ISPA ini tadi ya kepanjangnya infeksi saluran pernapasan akut nih, saya ulangi lagi, infeksi. Nah, infeksi itu berarti ada jenisnya dari dua, yaitu bisa dari virus, juga bisa dari bakteri. Kalau dari virus itu misalnya ada rhinovirus, terus ada bakteri itu misalnya ada streptococcus, ada staphylococcus dan sebagainya. Itu penyebabnya seperti itu. Oke, berarti ada dua faktor penyebabnya Bu ya. Terus apa aja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit ISPA ini? Lebih ke faktor resiko ya. Nah, kalau untuk faktor resiko dari ISPA ini ada banyak teman-teman. Nah, yang pertama itu ada balita sama lansia. Itu kan untuk jenis atau kelompok umur masyarakat yang dia dalam kondisi rentan seperti itu. Itu nanti hubungannya mereka karena punya daya imun yang kurang maksimal seperti itu. Jadi rentan terkena untuk ISPA. Selain itu orang dewasa pun juga pasti bisa terkena ISPA karena misalnya tadi daya tahan tubuhnya itu lemah seperti itu. Terus orang-orang yang merokok, baik itu perokok pasif ataupun perokok aktif seperti itu, karena dari zat-zat yang rokok itu tadi dia bisa menyebabkan adanya bisa memicu adanya batuk. Nah kan kalau orang rokok suka kan ada batuk-batuk kayak gitu. Nah itu juga bisa menyebabkan ISPA. Terus selain itu ada polusi udara. Nah polusi udara itu kan biasanya kita saring ya lewat namanya bulu-bulu di hidung, itu namanya silia. Nah kalau hidungnya terkena terus-menerus bisa jadi si silia itu tadi rusak kayak gitu. Terus selain itu dia punya penyakit riwayat kronis kayak misalnya penyakit jantung, hipertensi dan sebagainya, itu juga bisa jadi faktor resiko penyakit ISPA begitu. Banyak sekali ya Bu faktor-faktor dari penyakit ISPA tersebut. Betul. Nah, dari berbagai faktor, ISPA ini dapat menular atau tidak sih? ISPA itu tentu saja bisa menular ya, seperti itu. Apalagi yang tadi lewat virus yang disebabkan oleh virus kok lewat virus. Jadi yang disebabkan oleh virus ini dia tadi bisa menular. Biasanya menularnya lewat apa? Kayak gitu. Jadi kalau untuk ISPA, biasanya kan teman-teman kalau ISPA itu kan tanda salah satu ciri khasnya misalnya ada batuk, ada pilek. Nah, kalau bersin seperti kalau teman-teman bersin nggak ditutup, dia otomatis muncrat kan. Nah ada percikan. Nah lewatnya itu kalau di istilah kesehatan namanya lewatnya droplet, atau untuk bahasa awamnya dengan percikan air liur tadi kalau nggak ditutup. Nah, oleh karena itu kalau ketika bersin tadi harus pakai tisu atau ditutup pakai lengan bagian dalam. Terus setelah itu tentu saja pakai cuci tangan. Jadi intinya tadi ISPA bisa menular atau tidak, sangat bisa. Oke, berarti bisa menular dengan droplet ya Bu ya. Nah, apa aja sih Bu tanda dan gejala dari penyakit ISPA tersendiri?
Tanda dan gejalanya itu tadi yang saya sempat sampaikan, ada tadi batuk, pilek. Sebenarnya tergantung ya dia itu ISPA-nya dari yang saluran atas atau yang infeksi saluran yang bawah. Jadi kalau yang saluran atas itu tadi ada bersin, terus ada batuk, ada pilek, sakit kepala, demam. Terus kalau yang saluran penyakit infeksi saluran bawah itu biasanya ada batuk berdahak, biasanya udah nyampe paru-paru kan. Nah itu ada sputumnya atau ada dahaknya, terus ada sesak nafas, terus selain itu ada demam, biasanya itu tanda khas atau gejala khasnya. Oke, berarti demam ya Bu ya. Demam, sesak nafas itu tanda khasnya. Banyak banget nih Bu di masyarakat itu yang terkena ISPA, dan ada rumor-rumornya itu kalau misalkan ISPA bisa menyebabkan kematian. Itu tuh mitos atau fakta sih Bu? Itu fakta ya, benar sekali. Kalau untuk ISPA itu memang bisa menyebabkan kematian teman-teman. Jadi kalau dari data WHO tahun 2020 itu untuk ISPA ini menempati kasus tertinggi, baik itu morbiditas, angka kesakitan, atau mortalitas, itu angka kematian. Jadi itu jumlahnya kalau tidak salah 4,2 juta di seluruh dunia per tahun 2020. Itu kan angka yang cukup tinggi ya, seperti itu. Jadi kayak tadi kan kita kayak iseng, oh cuma batuk biasa atau cuma sampai misalnya pilek aja, tapi kalau dia sudah mengalami perburukan, misalnya dia sampai infeksinya sampai ke pembuluh darah, nanti itu namanya bisa jadi sepsis. Nah itu yang bisa memperburuk dan mengakibatkan kematian. Terus ada juga yang misalnya infeksinya itu bisa sampai ke otak. Nah itu dia juga bisa menyebabkan kematian kalau sudah sampai separah itu. Makanya itu kenapa ISPA ini meskipun sangat biasa terjadi di masyarakat, tetap harus kita waspadai seperti itu. Berarti fakta ya Bu ya. Masyarakat tuh kayak berpikir ISPA itu ya ISPA doang gitu. Padahal itu bisa menyebabkan suatu kematian yang cukup tinggi. Betul. Gimana sih Bu cara yang konkret yang bisa mencegah penyakit ISPA itu seperti apa aja? Untuk mencegahnya itu teman-teman tadi ya yang saya sampaikan, kalau misalnya bersin atau batuk, nah itu ditutup biar nggak nular ke yang lain, biar nggak nyebar kayak gitu kan. Terus selain itu habis batuk, bersin atau pilek, nah itu sering-sering cuci tangan. Terus kalau lagi flu pakai masker. Kayak teman-teman masih ingat zaman COVID-19 kan? Nah, COVID-19 tuh masuknya juga golongannya ISPA, seperti itu. Cuma kalau ada pemberat, nah itu yang bisa menyebabkan kematian. Misalnya tadi ada hipertensi, ada gula DM, seperti itu. Nah itu yang bisa menyebabkan kenapa sih kok kemarin COVID-19 tuh booming banget, banyak banget yang meninggal. Nah itu salah satunya karena ISPA, terus ada pemberat biasanya. Seperti itu. Terus untuk yang tadi lanjut yang mencegah tadi udah ada pakai masker, terus banyak cuci tangan, menutup ketika bersin, terus olahraga tentu aja ya. Sekarang kan anak-anak muda banyak rebahan nih, ya rebahan terus kan. Nah imun tubuhnya itu gimana kalau rebahan? Jadi kan kurang terbangun kayak gitu. Jadi banyak olahraga, nggak perlu olahraga yang harus ke gym dan sebagainya. Boleh dengan kalau berangkat ke kampus jalan kaki kayak gitu ya. Tapi jangan asal rumah, jangan bongas gitu jalan kaki ke sini ya jangan gitu. Jadi misalnya kalau ngekos di area Polindra, nah itu silakan nanti jalan kaki sebagai ganti olahraga lah kalau teman-teman nggak sempat ada waktu buat olahraga. Terus banyak makan makanan yang mengandung vitamin C, itu sebagai untuk meningkatkan daya imunitas tubuh. Intinya sih memperkuat imun sih sebenarnya kalau untuk mencegah terjadinya ISPA itu tadi. Yang penting imunnya kita lagi stabil, itu insya Allah ya Bu ya. Oke, tadi kan gimana sih cara mencegahnya. Terus bagaimana kalau misalnya orang itu sudah terkena ISPA? Bagaimana sih perawatan mandiri orang tersebut? Kalau perawatan mandiri untuk ISPA itu ada macam-macam. Yang pertama paling gampang ya, ini yang kita ngomonginnya kalau bahasanya keperawatan, ada teknik non farmakologi ya. Oh iya. Ya, kita nggak pakai yang obat ya. Jadi kan perawatan di rumah nih ceritanya. Nah itu bisa dengan kita minum air hangat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalau misalnya kita batuk ada dahaknya, nah itu bisa ngecerin dahak seperti itu. Jadi kalau mau buang dahaknya itu lebih cepat atau biasa lebih gampang kayak gitu. Terus positioning, kalau misalnya batuk itu kan kalau tiduran kita posisinya rebahan kayak gitu itu kan susah ya ngeluarinnya. Jadi posisinya itu kalau tiduran semi polar, apa istilahnya, setengah rebahan. Nah bahasa awamnya itu setengah duduk atau tegak seperti ini yang senyamannya, asal
Jangan posisi rebahan tadi, soalnya kalau rebahan tadi batuk atau dahaknya itu bisa numpuk di dada nih, jadi malah nggak keluar-keluar, mempersulit itu si adanya dahak untuk keluar. Terus bisa dengan biasanya kan pakai air lemon ya atau jeruk nipis, terus dikasih madu seperti itu yang biasanya untuk mengencerkan atau dia bisa untuk membantu untuk pengeluaran tadi dahaknya juga, atau bisa lebih apa ya, lebih nafas Lebih lega kalau kata orang Jawa. Benar, iya lebih lega seperti itu. Apa lagi ya? Dulu pas zaman-zaman Covid kita diminta sering kumur pakai garam kayak gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi kumur pakai air garam yang hangat kayak gitu dia, karena dia kan ada kandungan antiseptiknya tuh kayak gitu. Nah, itu juga bisa kita pakai untuk sebagai tadi apa, penanganan ya di rumah. Orang yang sudah Seperti itu. Dan catatan kita nggak pakai obat kayak gitu. Tapi obat. ya kalau sudah parah, sudah sampai tadi ya saya sampaikan infeksinya sudah sampai ke pembuluh darah dan sebagainya, memang harus memerlukan pengobatan ke rumah sakit seperti itu. Tapi yang paling utama sebenarnya kalau kita masih awal-awal batuk atau awal-awal flu itu, obatnya itu sebenarnya cuma butuh istirahat aja, ya kan? Karena tadi dia penyakit yang menyerang imun karena kita imunnya kurang fit nih. Nah, jadi obatnya tentu saja istirahat sama makan makanan yang bergizi gitu. Oke, cukup menarik ya materi kali ini tentang ISPA yang banyak orang masyarakat itu menyepelekan, itu mah cuma batuk-batuk biasa, itu cuma flu-flu biasa, padahal ISPA ini ya cukup menantang gitu, sampai bisa ada yang menyebabkan kematian gitu. Oke teman-teman, jadi itulah materi kali ini tentang ISPA. Jadi teman-teman yang rebahan ini ya Bu ya, jangan rebahan terus, ayo olahraga gitu, kemana-mana ya. Jangan motor-motoran aja gitu, sekali-kali kita jalan santai, pakai sepeda, makan-makan jangan seblak ya Bu ya. Jangan seblak terus. Apalagi yang makan punya buah. pacar perokok tuh ya Bu ya. Nah, siapa perokok, tuh? Ya nggak tahu. Ini pacarnya tuh harus stop gitu merokok karena ISPA itu sangat berbahaya walaupun itu cuma batuk-batuk atau biasa gitu. Oke, terima kasih ya Bu ya, materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton episode podcast Himakes Vault 4 ini. Semoga apa yang tadi disampaikan itu bermanfaat sekali untuk teman-teman dan juga semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan materi yang sangat-sangat bermanfaat. See you!